Salat bagi setiap insan beriman telah diatur waktunya. Dari mulai subuh sampai dengan malamnya. Setelah teratur diminta oleh Allah untuk menjaganya. Turun Quran surah kedua ayat 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian waktu-waktu salat. Saling menjaga, khususnya salat pertengahan. Setelah tahu waktunya, jaga, tunaikan dengan penuh kekhusyuan. Diperintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan bagaimana cara menunaikan salat itu. Baik menerangkan syaratnya, rukunnya, penunaian dikala sendirian, dan keutamaan saat ditunaikan dikala berjamaah. Karena itulah Nabi saking jelasnya mengutarakan tentang petunjuk salat ini sampai mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku menunaikan salat. Contoh aku, lihat aku bagaimana menunaikan salat ini. Itulah sebabnya akidah kita saat bersyahadat diikat dengan dua komitmen utama. Asyhadu an la ilaha illallah. Kebertuhanan kita yang menegaskan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang dengan kebertuhanan itu, kita juga berkomitmen untuk menyembahnya. Bagaimana cara menyembah Allah? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka caranya adalah dengan cara mengikuti petunjuk, contoh keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam konteks pertanyaan atau perbincangan yang disampaikan kepada kita, bagaimana cara menyusun saf secara berjamaah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kita bisa melacak itu diantaranya pada beberapa referensi, khususnya kitab-kitab atau buku-buku hadis yang memang merangkum keterangan-keterangan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang terlacak secara presisi, secara akurat, dengan otoritas yang sangat tinggi dari para penyampai-penyampainya, dengan akuntabilitas yang sangat terpercaya dan validitas dari penelusuran transmisi sanadnya dari sifulan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kriteria dimaksud ditemukan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya, di Kitabus Shalah, kitab yang keempat, topik tentang salat. Dalam Sahih Muslim itu setidaknya ada puluhan topik yang merangkum tentang keterangan Nabi SAW. Kita temukan dalam topik yang keempat, subtopik yang ke-28. Ya, di sini di halaman 145. Ya, ini betul ya, subtopik ke-28, bab taswiyatus sufuf. Ya, subtopik tentang bagaimana meluruskan saf wa iqamatiha dan bagaimana menegakkannya, atau wa iqamatuha wa faddul awal fal awal minha, lalu menyusunnya dari urutan yang paling depan, kemudian selanjutnya. Maka di subtopik ini, subtopik ke-28, topik yang keempat, subtopik ke-28, nomor hadis 440. Kita akan temukan keterangan sebagai berikut. Baik, Imam Muslim menerima dari Zuhair bin Harb. Haddatsana Zuhair bin Harb, haddatsana Jarir. Kemudian Zuhair bin Harb menerima dari Jarir, an Suhail an Abi. Dan Jarir menerima dari Suhail dari bapaknya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan beliau, ayahnya Suhail menerima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi ini saya buka dulu untuk menunjukkan bagaimana ketersambungan informasi dari Imam Muslim terus kepada sumber A1-nya menuju pada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendapati langsung dari Nabi, sahabat Abu Hurairah terus ke Imam Muslim, dan kita dapati informasi Imam Muslim ini dalam kitab yang kita baca sekarang. Itulah keindahan dalam Islam. Seluruh argumentasi beribadahnya bukan dikreasikan atas dasar keinginan-keinginan pribadi atau ditampilkan berupa rekayasa atau hanya buatan orang per orang, tapi semua sumbernya bersumber dari Rasul penyampainya yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Saf para lelaki itu yang terbaik adalah yang terdepan. Wasyarruha, dan yang tidak baik, ya maksud tidak baik ini urutan
yang rendahnya, ya, kalau tadi urutan yang paling bagusnya, urutan terendahnya, akhiruha, itu yang paling belakangnya. Nah, jadi ini ada motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengejar posisi yang paling depan, paling awal. Siapa yang datang, ayo maju saf duluan, susun sampai rapi, selanjutnya saf berikutnya, saf berikutnya, saf berikutnya. Maka orang yang bisa mendapatkan saf yang paling depan itu diunggulkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diapresiasi. Ini orang yang paling baik, ya, karena bisa menyiapkan waktunya, tenaganya, pikirannya, menyiapkan waktunya untuk mendapatkan saf yang paling depan. Ya, selanjutnya orang-orang yang mendapat yang berikutnya, berikutnya sampai yang paling belakang disifati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks menyusun saf itu saf yang paling rendah urutannya. Ini wajar ya sebagai bagian dari motivasi. Sebaliknya, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sedangkan untuk saf perempuan itu paling belakang. Ya kan? Paling belakang. Dan dipandang yang paling rendah kalau ia mengejar ya yang depannya. Nah, ini apa maksudnya nih? Ya. Jadi apa maksudnya? Apakah kalau sudah ada saf perempuan sudah dibatasin tiba-tiba paling jelek di depan, paling bagus di belakang? Ya. Nah, ini bukan itu maksudnya. Ya. Yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah seperti dikomentari oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau kita melihat kepada syarah Sahih Muslim ini, ya ini yang kitab saya yang ini tanpa syarah, ada satu lagi yang bersyarah 9 jilid, syarah Imam An-Nawawi. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah bagaimana menempatkan saf laki-laki dan perempuan itu supaya tidak bercampur. Ya, adami mukhalatatir rijali ya ma'an nisa, ya supaya tidak ada ketercampuran antara laki-laki dan perempuan. Karena itu diatur supaya yang laki-laki mendapati saf yang paling depan, perempuan itu di belakang, maksudnya berjarak dengan laki-laki. Jangan mengejar untuk menempel kepada laki-laki, ya, diambil jarak supaya tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Demikian ya yang disampaikan penjelasannya oleh Al-Imam Ad-Nawawi. Untuk itulah bahkan Al-Imam Al-Ghazali ya rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu pernah menyampaikan satu pendapat yang dipraktekkan sampai kini oleh masyarakat kita. Dan jangan lupa Imam Al-Ghazali itu juga faqih, seorang ahli fikih dan punya kitab ya penjelasan-penjelasan dalam fikih bermadzhab Asy-Syafi'i. Baik, beliau berpendapat bahwa hendaknya dibuat satu pemisah ya, yang memisahkan antara saf laki-laki dengan perempuan, semacam hijab. Nah, itu kita praktekkan saat ini, ya. Dan apa di antara fungsi hijab itu melanjutkan pandangan Al-Imam An-Nawawi supaya tidak terjadi percampuran, bukan hanya percampuran secara fisikal, tapi juga percampuran secara non-fisik. Yang mungkin saja ketika terlalu dekat perempuan dengan laki-laki, yang perempuan bisa melihat ya gerakan laki-laki atau mendengar suara-suara dan sebagainya, ya, sehingga dengan itu berpengaruh bukan hanya kepada kehusyuan salat yang ditunaikan, tapi dalam beberapa kasus juga ya dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika menunaikan salat. Ya, ada satu lagi yang ditekankan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Beliau punya kitab diantaranya ada Al-Hawi Al-Kabir. Ya, berpendapat bahwa saking dijaganya pengaturan saf laki-laki dan perempuan supaya tidak ada terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan, itu sempat disampaikan oleh beliau satu riwayat di era-era terdahulu yang meminta kepada para imam ya laki-laki tentunya, kemudian juga makmum laki-laki untuk diam sejenak ketika sholat telah usai supaya yang perempuan keluar terlebih dahulu. Itu sampai diatur bagaimana ketika sholat tuntas dikerjakan, yang imam makmum laki-laki diam dulu supaya yang perempuan keluar dulu, setelah selesai perempuan sejenak baru kemudian laki-laki keluar. Anda bisa bayangkan, jangankan di dalam sholatnya, pasca sholat pun ulama yang berpandangan dengan sangat hati-hati supaya tidak terjadi percampuran,